Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Perak, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas, tanggung jawab, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami mampu memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam Keluaran 24 ayat yang ke-24 dan yang ke-13. Keluaran 24 ayat yang ke-12 dan yang ke-13. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Puji Tuhan saudaraku. Saudaraku, ada peribahasa yang mengatakan dalamnya lautan dapat diduga, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu? Tidak ada orang yang tahu persis isi hati orang lain. Yang tahu isi hati orang itu adalah Tuhan dan orang itu sendiri, saudara. Seseorang baru tahu isi hati sesamanya jika orang yang bersangkutan membuka hati dan mengungkapkannya dengan jujur. Saudara, Allah adalah pribadi yang maha kudus. Namun, kemahakudusannya itu tidak membuat Allah menutup diri dan tidak menghargai manusia. Ia tidak menyembunyikan hatinya dari manusia. Justru, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia membuka hatinya kepada manusia. Saudara, Allah membuka diri supaya manusia tahu isi hatinya, yaitu supaya semua manusia diselamatkan, dan karenanya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kasih-Nya merindukan semua manusia kembali kepadanya dan masuk ke dalam kerajaan-Nya. Karenanya Ia mau semua orang mengerti isi hatinya. Sama seperti Musa, kita pun dikehendaki Allah untuk mengerti isi hati Tuhan, saudara. Lalu bagaimana kita bisa mengerti hati Tuhan? Yang pertama adalah bangunlah hubungan dengan Allah. Saudara, ketika Allah berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku," Musa segera mengerjakannya, sebab ia sadar membangun hubungan dengan Tuhan itu sangatlah penting. Kita pun demikian, yaitu harus membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Sebab ini merupakan langkah awal untuk kita mengerti isi hatinya. Bagaimana kita bisa mengerti isi hati Tuhan jikalau kita tidak bergaul dengan Tuhan? Tentu tidak bisa, saudaraku. Yang kedua adalah kita harus hidup di dalam hadirat Tuhan dengan menjaga kekudusan. Bagian firman Tuhan di ayat 12 berkata, "Tinggallah di sana." Hal ini mengacu tentang hidup di dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Saudara, untuk mengerti isi hatinya, kita perlu tinggal bersama-sama dengan Allah. Yang ketiga adalah hidup di dalam firman Tuhan. Saudaraku, karena hidup di dalam firman Tuhan,
Musa mengerti firman-Nya dan karenanya Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada Musa, yaitu memberikan 2 loh batu yang bertuliskan 10 hukum Taurat. Kemudian Musa menerima 2 loh batu itu. Kemudian isi hati Tuhan disampaikan kepada umatnya. Untuk mengerti isi hati Allah, kita harus terus-menerus hidup di dalam firman-Nya, yang notabene berisi luapan isi hati untuk manusia. Agar manusia tetap hidup bersama-sama dengan Allah dan diselamatkan untuk memperoleh berkat-berkat-Nya. Saudaraku, untuk itu mari kita hari ini kita ambil komitmen untuk selalu rindu mengenal dan selalu rindu untuk mengerti hati Tuhan. Karena saat kita mengerti hati Tuhan, kita akan mengerti kehendak Tuhan. Kita akan mengenal suara Tuhan untuk membawa kita kepada seluruh kebenaran dan kebaikan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajar kami senantiasa untuk tinggal di dalam Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, sehingga kami boleh mampu mengerti hati Tuhan. Kami mampu mengenal suara Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melakukannya dengan setia. Terima kasih Tuhan, terangkan firman-Mu dalam hati kami. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini dimanapun mereka berada, di Indonesia, di luar negeri, di Malaysia, dimanapun berada Tuhan. Saat ini yang mereka mengalami sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan Yesus memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka saat ini mengalami kesukaran hidup, kesulitan, mengalami pergumulan. Mari Tuhan tolong mereka. Tuhan memberkati kehidupannya. Tuhan memulihkan hidup mereka satu persatu. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pendidikan, dan apapun yang diusahakan oleh tangan-tangan mereka. Dan berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan, ampuni di dalam nama Yesus. Bawa mereka untuk mengenal kasih Tuhan. Pulihkan hidup mereka ya Tuhan. Mereka yang terhilang Tuhan tarik kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan yang ada, khususnya pandemi yang ada saat ini. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan negeri kami Indonesia, pulihkan bangsa kami, pulihkan daerah kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih buat belas kasihan Tuhan. Terima kasih di doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Janganlah kita berputus asa, tetaplah berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.